Oke, halo sahabat semua, selamat datang kembali tentunya di channel Gagal Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar Facebook profesional dan juga fanspage Facebook ya. Nah, di mana di sini ada jenis sebuah konten dengan format yang mungkin dilarang teman-teman. Nah, jadi setiap pemilik aplikasi itu pasti akan menyediakan sebuah peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan ya, termasuk dalam konten ya. Nah, intinya untuk dari Facebook sendiri ini mengharapkan ya kita sebagai pengguna untuk di Facebook ini agar betah ya, agar betah kemudian aman menggunakan Facebook ini. Nah, tentu ada beberapa format jenis konten yang mungkin juga dilarang ya untuk di Facebook ini dan tentu ya masih masuk dalam kategori sebuah konten yang tidak bisa dimonetisasi, teman-teman. Nah, ada 6 jenis konten yang mungkin tidak bisa dimonetisasi untuk di Facebook ini dan nanti teman-teman bisa dicek kembali sebagai referensi ya. Teman-teman bisa dicek lagi apakah video kita ada yang termasuk dalam kategori format yang dilarang atau tidak. Nah, jika ada silahkan di hapus saja agar untuk konten kita itu tetap mematuhi kebijakan monetisasi untuk di Facebook ya. Nah, oke, jadi ketika kita memang tujuan kita adalah fitur monetisasi, di sini kita langsung saja masuk ya. Kita menggunakan Facebook profesional. Di sini ada jangkauan sekitar 123.000 jangkauan, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk di Facebook ini ya, saya rasa semua juga tujuannya adalah monetisasi, di mana tempat kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, tetapi disclaimer terlebih dahulu, nggak ada cara yang instan ataupun cara yang cepat, teman-teman ya, untuk kita bisa memiliki penghasilan di Facebook ini. Nah, jadi ada 6 fitur monetisasi yang nantinya teman-teman bisa dapatkan, tetapi dari 6 fitur monetisasi itu, ya itu ada persyaratan tersendiri yang harus kita penuhi ya, termasuk di bagian fitur monetisasi bintang, iklan stream, reel ya, kemudian juga bonus dan juga siaran langsung. Nah, itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, selanjutnya selain itu ya, ketika memang tujuan kita itu monetisasi, maka ada jenis konten yang memang dilarang oleh Facebook dan kita akan bedah di video kali ini, teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung saja. Jadi sebuah interaksi yang alami dan juga interaksi yang autentik itulah yang diharapkan oleh Facebook. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru membangun Facebook profesionalnya, saya sarankan wajib menggunakan konten asli ya, dan tentunya jangan mencoba untuk melakukan sebuah reupload karena ya memang beresiko teman-teman. Karena memang sudah banyak sekali yang terkena pelanggaran ya di bagian komentar saya itu isinya tentang uh, mungkin teman-teman yang lain yang sudah terkena pelanggaran. Nah, dari situ ya kita bisa ketika memang tujuan kita untuk agar reputasi kita akun aman ya, reputasi akun aman, kita bisa akses monetisasi dengan mudah. Ya, tentunya kita mematuhi kebijakan di Facebook ya, ya fokuskan pada konten asli. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Semakin kita fokuskan pada konten asli, biasanya nggak sengaja kita buka menu monetisasi dan tiba-tiba muncul menu siapkan. Ya, nah siapalah yang nggak mau ya tiba-tiba monetisasi itu datang sendiri, tiba-tiba muncul di bagian monetisasi menu siapkan ya. Nah, itulah ketika memang akun kita itu bagus, reputasi bagus, bisa jadi Facebook itu juga memberikan fitur monetisasi dengan mudah ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, apakah re-upload untuk di Facebook ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan, teman-teman. Tetapi harus ada proses pengeditan yang signifikan, ya. Tetapi di sini kita kembali lagi, ya. Apakah video yang kita re-upload itu pemilik hak ciptanya memperbolehkan? Nah, itu yang bisa kita jadikan pertanyaan ulang. Biasanya pemilik video itu belum tentu mereka mengizinkan videonya di re-upload ulang, sehingga ya terjadinya pelanggaran, video langsung dihapus, ya. Masing-masing kalau pemilik hak ciptanya itu mengizinkan. Kemudian ya tentu tetap ada imbal baliknya, yakni adalah rek manager di mana berbagi penghasilan ketika sudah mendapatkan monetisasi. Jadi nanti pemilik hak cipta separuh, kita separuh. Jadi untuk penghasilannya akan dibagi dua. Nah, itulah resiko ketika kita melakukan sebuah reupload. Makanya saya sarankan dari awal saya nggak menyarankan teman-teman melakukan sebuah reupload karena resikonya ya seperti itu. Banyak sekali yang sudah terkena pelanggaran gara-gara konten tidak asli. Sehingga ujung-ujungnya monetisasi yang sudah didapatkan itu berlogo merah ataupun monetisasi yang terbatas itu sudah banyak sekali yang mengeluhkan hal seperti itu. Bahkan ketika terkena standar komunitas video dihapus itu mereka bingung juga mau menghapusnya bagaimana. Padahal itu sudah nggak bisa dihapus lagi. Ya, kecuali ada pemutihan di 1 tahun ke depan ya. Jadi untuk video yang sudah dihapus di Facebook itu akan mengalami sebuah pemutihan ataupun akan nol kembali untuk pelanggaran kita selama 1 tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 6 jenis sebuah konten
yang dilarang ataupun untuk format yang memang tidak bisa dimonetisasi. Nah, apa saja itu kita akan bedah di video kali ini. Nanti teman-teman bisa masuk ke Google Chrome, jadi nanti teman-teman bisa masuk di bagian kebijakan monetisasi konten. Ya, jadi untuk pedoman konten di Facebook ini di bagian monetisasi ya tentu wajib kita ikuti ya. Karena di sini ya tujuan kita kan monetisasi. Nanti sudah mendapatkan monetisasi baru kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, nah di sini ada format yang dilarang ya. Jadi konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Sebagai contoh, di sini ada video statis. Ya, maka banyak sekali yang mempertanyakan tentang kok sudah banyak view-nya, banyak pengikutnya, tapi belum dimonetisasi. Nah, mungkin salah satunya ada video-video yang memang seperti ini. Jadi ada video statis, yakni adalah sebuah konten yang berisi satu gambar, ya, dan sedikit tanpa gerakan dan juga tanpa gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Kemudian ada polling gambar ya, konten yang diposting ulang untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan konten tersebut. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi. Tayangan slide gambar ya, ini mungkin gambar yang sering berpindah-pindah ya. Ini menampilkan gambar diam yang diputar berurutan. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi. Ada juga video looping, adalah sebuah konten yang berulang yang menampilkan segmen yang sama, artinya bolak-balik ya untuk videonya. Misalkan pergerakan yang sama, ini tidak bisa dimonetisasi. Kemudian ada montage text ya. Nah, di sini konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Nah, misalkan ada gambar kemudian ada teks berjalan ya. Jadi itu tidak bisa dimonetisasi untuk kontennya. Nah, di bagian iklan sematan, konten yang telah menyertakan iklan. Artinya sebuah konten yang sudah dipromosikan ya. Ini tidak bisa masuk dalam kategori fitur monetisasi. Ya, jadi ini ada 6 sebuah format yang dilarang untuk di Facebook ini ya. Jadi tentunya video-video 6 jenis ini jangan sampai kita buat ya, ataupun jangan sampai kita langgar ya. Nah, di sini karena percuma ketika kita banyak upload pun, ketika memang videonya nggak memenuhi syarat ya nggak bakal bisa mendapatkan monetisasi. Nantinya ya kita membuat video-video yang biasa-biasa saja lah ya. Tentunya ya sesuai dengan keahlian kita, bisa ketika teman-teman ahli dalam misalkan dalam komputer ya, teman-teman bisa bagikan, ataupun ahli dalam memasak ya. Ataupun kalau ibu-ibu rumah tangga itu memang kebanyakan ya memasak, teman-teman ya, memasak, membuat kue ya. Jadi teman-teman bisa bagikan sebuah inisiatif ya, ataupun sebuah kreasi yang edukatif ya, tentunya yang menginspirasi lah, tentunya seperti itu ya. Dan fokuskan pada topik yang memang banyak diminati ya, agar nanti untuk jangkauan kita semakin luas untuk di Facebook ini. Dan oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk 6 jenis sebuah konten yang dilarang ataupun yang tentunya nggak bakal dapat dimonetisasi ya. Nah, jadi nanti jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan nanti saya akan balas ya. Nah, ini terkhusus buat teman-teman yang masih baru ataupun masih belum tahu tentang Facebook profesional ini, nanti silahkan tanya saja di dalam komentar. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja buat teman-teman semua. Tetap semangat membangun kreator di Facebook ini ya, karena tujuan kita monetisasi. Tentunya fokuskan pada konten asli. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.